Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Di pagi hari ini saya akan membuat sebuah video lagi ya buat teman-teman semuanya ya. Semoga videonya di pagi hari ini bisa menjadikan eh, tambahan nutrisi untuk jiwa kita dan membuka wawasan ya, pemikiran kita terhadap kehidupan, sehingga ketika kita punya wawasan yang luas dalam memandang sesuatu, dalam melihat sesuatu, atau dalam memberikan pandangan dalam hidup ini, semoga akhirnya kita bisa naik kesadarannya, sehingga kalau kita naik kesadarannya, maka kita lebih mudah untuk terkoneksi dengan energi yang lebih tinggi, yaitu energi dari Tuhan. Ya teman-teman semuanya, sebelumnya boleh dulu teman-teman di tap-tap layarnya dulu, boleh di komen-komen atau di-share sama temennya juga boleh ya teman-teman semuanya ya. Sebelum saya membuatkan video ini, sebelum saya lanjutkan ini, terima kasih banyak yang sudah menyimak di sini ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang saya tuliskan di sini ya. Jadi saya menyalin aliran dari Tuhan ini. Saya bacakan dulu ya sebelumnya ya. Ingat ya untuk selalu melatih panca indera kita, terutama mata ini, untuk melihat apapun yang terjadi dengan seapa adanya. Tanpa label ini buruk ya, dan ini baik. Cukup seapa adanya, bahwa yang terlihat hanya seakan-akan harus terjadi sesuai skenario. Yang terlihat hanya fenomena tanpa adanya penilaian. Seperti awan yang ada di langit, awan hanya muncul dan pergi lagi. Seperti itulah hidup seapa adanya. Terimalah semuanya, rayakanlah dengan penuh sukacita. Karena kita tidak tahu ya bahwa apa yang muncul dari dalam dan di luar diri ini kan semua adalah wajahnya Tuhan. Wajah yang indah dan sempurna jika kita hadir apa adanya. Jadi ya teman-teman ya, di sini saya mau menjelaskan tentang pengalaman yang mungkin dulu-dulu saya pernah alami ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, semua penilaian ya, semua penghakiman, semua apapun yang terjadi. Kenapa sih akhirnya kita itu mudah ya untuk menilai sesuatu ini adalah keburukan, ini adalah kebaikan ya, dan kita mudah sekali untuk menilai apapun di luar diri kita. Padahal ya ternyata kita pun belum mengenali siapa diri kita sebenarnya. Tapi dengan mudahnya ya kita lebih gampang untuk menilai orang lain di luar diri kita daripada menilai atau menyelami diri sendiri. Nah, kita punya panca indera. Panca indera kita ya, terutama yang sangat-sangat sensitif sekali ya untuk mudah menilai sesuatu adalah dengan panca indera mata. Ya, karena mata ini penghubung ya. Ya, mata ini pintu. Pintu ya dari dunia luar ke dunia dalam ya, dari dunia ke akhirat ya. Jadi ada pintunya. Nah, pintunya ini adalah apa? Mata. Ya, mata kita menjadi jendela. Mata kita menjadi pintu antara dunia batin kita dan dunia di luar diri kita. Makanya kenapa saya menulis di sini ya, karena ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan ya. Dalam perenungan ini Tuhan ini menyampaikan bahwa memang kita harus selalu mengingat untuk selalu melatih panca indera kita untuk menjadi pagar ya, menjadi pagar sehingga kalau kita nanti sudah melatih pintunya, sudah melatih panca indera terutama pada mata, maka yang terjadi kita tidak ada lagi penilaian ke dalam. Otomatis ketika ada apapun yang di luar diri kita, kita hanya melihat itu sebuah fenomena yang memang harus terjadi. Ya, apapun yang ada di luar diri kita, inilah semuanya sudah seapa adanya. Semua adalah kesempurnaan yang memang sudah harus terjadi.
apapun yang terjadi di luar diri kita, yang kita lihat itu sudah skenario yang luar biasa. Sehingga ketika kita hanya seapa adanya natural melihat, seperti anak kecil yang melihat apapun itu biasa aja. Ketika anak kecil yang belum punya penilaian apapun, dia misalkan melihat ada keburukan pun dia itu biasa aja. Karena mereka itu tidak ada data bahwa ini buruk ya, oh ini yang baik, itu tidak ada. Makanya kembalikanlah settingan tubuh kita, settingan fisik, settingan jiwa kita ini seperti fitrahnya Tuhan yang seapa adanya, mencintai semuanya. Mencintai yang dilabeli oleh pikiran ini adalah kebaikan. Mencintai yang dilabeli oleh ego ini adalah keburukan ya. Kita hanya seapa adanya melihat semuanya ini. Melihat semuanya seapa adanya tanpa ada penghakiman apapun. Tanpa ada penilaian lagi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar seperti bayi, seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang memang kalau melihat segala sesuatunya ya itu sudah bagian dari kesempurnaan Tuhan yang memang harus terjadi. Kalau teman-teman lebih menggali lagi ya tentang istilah takdir ya teman-teman ya, kan ada ya bahasanya, ada istilah takdir ya teman-teman. Sering kan kalian tuh mendengar kata-kata ini adalah takdir ya, oh ini takdir nih, ini itu nih gitu ya. Nah saya jelasin ya, ketika apapun yang sudah terjadi itulah sebuah takdirnya ya. Makanya apapun yang sudah terjadi kan nggak bisa dirubah ya. Nah disinilah akhirnya kita diasah untuk mempunyai keyakinan hidup bahwa apapun yang sudah terlihat di mata kita, apapun yang di kulkas. Ketika kita melihat apapun dengan seapa adanya, dengan mata ini yang menghubungkan antara dunia luar dan dunia dalam, maka kita akan paham ya bahwa oh ini sudah seapa adanya harus terjadi. Tapi kalau kita memberi penilaian lagi ya, satu, misalkan saya membuat sebuah kasus ya, semoga dengan kasus yang saya jelaskan ini nanti teman-teman bisa paham, bisa lebih menggunakan akal untuk berpikir dan merenung ya. Saya berikan satu contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang suka mabuk-mabukan misalkan ya. Nah, pikiran kita pastinya ketika melihat orang yang mabuk itu ya pasti ada pemikiran bahwa ini adalah keburukan. Orangnya buruk banget ya. Kenapa ya? Itu ada ya. Itu pasti muncul nih pertama kali nih. Ketika lihat orang yang suka mabuk-mabukan ya, maka pikiran kita akan berjalan. Ya, akan berjalan. Satu, dengarkan. Makanya dengarkan suara pikiranmu, oke? Ya, kamu adalah penyaksi atas pikiran kamu. Jadi biarkanlah dia menilai, kemudian kamu sadar, oh pikiranku seperti ini. Jadi fokusnya sama dirinya, ya, bukan sama yang di luarnya. Fokus sama pikiranmu yang suka menilai itu ya. Nanti akhirnya kita akan bisa perlahan-lahan bisa bisa menyadari, bisa menyaksikan pikiranmu. Sehingga ketika kamu menyaksikan pikiran kamu, yang terjadi adalah dia akan menurun. Oke ya. Sudah tidak seramai dulu lagi. Oke, nah sekarang saya buatkan sebuah kasus ketika ada orang yang mabuk-mabukan. Oke ya. Nah, coba teman-teman ya di rumah nih ketika mendengarkan saya. Nah, teman-teman bisa dibayangkan ketika ada orang yang suka mendem gitu ya, suka mabuk-mabukan. Pikiranmu gimana sih? Yuk, ya, ini saya praktekkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga di rumah bisa dipraktekkan sendiri juga ya. Ya, ketika ada orang yang mabuk, maka pikiran pasti, satu, kok dia mabuk sih? Ya, dua, padahal mabuk itu kan nggak boleh, itu dosa, itu haram nih. Dia orangnya buruk banget ya ternyata ya, gitu kan. Terus apalagi nih pikiran yang muncul ya, dia itu nggak mencintai dirinya, karena orang mabuk tuh nanti dia tuh menyakiti dirinya sendiri, gitu. Terus apalagi nih, banyak sekali pikiran-pikiranmu tuh yang muncul yang ternyata
ternyata kita itu nggak bisa ya hidup seapa adanya. Ya, kita nggak bisa hidup tuh apa adanya. Oh, lihat orang A ya udah A aja, lihat orang B ya udah B aja. Misalkan ada lihat orang yang nggak pernah ini ya, misalkan ada orang yang nggak pernah sholat gitu ya, kemudian kita itu menghujat bahasanya, kok bisa ya dia kayak gitu ya, kasihan banget ya dia, terus nanti dia itu pasti jauh ya dari Tuhan ya, dan itu semua penilaian itu pasti muncul. Makanya sadari penilaianmu, karena hidup ini hanya tentang dirimu sendiri, bukan tentang orang lain di luar kamu. Semua orang lain di luar kamu adalah hanya men-trigger batinmu saja. Maka fokuslah terhadap batin kita masing-masing. Suara apa yang muncul ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita, ya. Makanya disinilah ya, latihlah mata kita, latihlah indera-indera yang ada dalam tubuh ini, ya. Latihlah kita sebagai kesadaran murni dari Tuhan yang harusnya melatih semua panca indera kita untuk melihat apapun seapa adanya, ya. Didiklah mereka kembali untuk fitrah, untuk kembali suci lagi, untuk kembali pada kekosongan, ya, untuk kembali pada cinta ilahi, sehingga kita bisa melihat apapun, kita bisa mendengar apapun, kita bisa merasakan apapun, kita bisa meraba apapun dengan seapa adanya, dengan seapa adanya tanpa ada penilaian. Dan benar-benar ketika kita bisa melakukan itu, bisa mendidik itu kepada panca indera kita, maka disitulah kita sedang bersaksi, ya, sedang bersaksi, menyaksikan kekuasaan ilahi, menyaksikan segala wajah Tuhan di apa yang kita rasakan dalam diri dan apa yang kita lihat di luar diri kita. Sudah tidak ada lagi menilai ya, bahwa ini adalah buruk, ini nggak boleh, ini nggak baik, ini harusnya nggak seperti ini. Sudah tidak ada lagi, karena kita setiap hari sudah mendidik ego dan pikiran kita. Dan tentunya tubuh fisik ini sebagai jendela antara dunia luar dan dunia dalam kita, ya, yang menjembatani antara lahir dan batin, antara dunia akhirat kita, ya. Untuk apa? Untuk bisa kembali pada fitrahnya, ya. Karena makanya kenapa dalam Islam dianalogikan, ya. Teman-teman sering kan mendengar analogi ya, bahwa tubuh kita semua ini nanti bisa berbicara. Lah itulah yang berbicara yang saya sampaikan tadi. Ketika matamu melihat kemudian ada suara kepala, itulah matamu sedang memberikan penilaian, bisa ngomong sendiri. Ketika tanganmu meraba sesuatu kemudian kamu itu menghujat pun, ya, berarti ya tanganmu itu bisa berbicara. Ya, kemudian ketika kakimu menginjak sesuatu, kakimu melakukan sesuatu dan kamu tuh tidak bisa membiarkan itu apa adanya, maka kakimu itu seperti bisa ngomong lewat pikiranmu yang menilai. Ketika telinga kamu tidak bisa seapa adanya mendengarkan itu, misalkan kamu dihujat orang, direndahkan orang dan kamu tidak bisa, ya udah seapa adanya itu ada suara, maka kamu menilai itu, ya. Kamu memberikan penilaian di situ bahwa aku dihujat, aku dipuji. Disitulah emosi akan hadir, disitulah energi akan tersumbat kembali. Makanya telinga kita bisa berbicara. Telinga kita bisa berbicara. Berbicara lewat apa? Bukan lewat telinga yang ngomong, tapi dari indera telinga itu memberikan sinyal kepada pikiran yang akhirnya karena pikiran sudah punya data, maka dia akan berbicara lewat pikiran yang suka menilai, lewat pendengaran, lewat mata, ya, lewat semua panca indera kita. Makanya disinilah ya saya menyampaikan buat teman-teman semuanya pesan semesta di pagi hari ini tentang panca indera kita, ya. Yuk kita semua sadarkan kita bahwa memang kita ada kesadaran murni dari Tuhan yang penuh cinta kasih. Maka karena kita hanya kesadaran, ya, maka kita bisa perlahan-lahan untuk melatih panca indera ini
Untuk apa? Untuk melihat semua seapa adanya. Semua adalah wajah Tuhan yang sempurna, semua adalah kesempurnaan yang memang harus terjadi, dan kemanapun kita memandang, disitulah wajah Tuhan. Ya, seperti itu ya buat teman-temanku semuanya. Terima kasih banyak. Semoga pesan semesta di pagi hari ini ya memberikan nutrisi untuk kita semuanya. Ya, semoga ruh kita senantiasa kembali pada sejatinya diri, yaitu penuh cinta kasih dan seapa adanya, melihat apapun adalah kesempurnaan wajah Tuhan. Kemanapun kita memandang, disitulah wajah Tuhan. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.